rekan-rekan sekalian, warga masyarakat Kabupaten Sragen, terkait dengan viralnya permasalahan penjualan pupuk bersubsidi yang dipaketkan dengan pupuk yang lain di Desa Gilirejo Baru. Pemerintah daerah kami sudah menurunkan tim KP3, tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, bersama dengan Pupuk Indonesia, distributor Murni Srijaya, Babinsa, dan hadir ke Balai Desa di Gilirejo Baru, ya, bertemu dengan semua kelompok tani yang ada di sana, bertemu dengan KPL Darel dan Kepala Desa serta perangkat desa. Nah, dari pertemuan tersebut disimpulkan bahwa KPL Darel mengakui kesalahannya dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, yaitu melakukan penyaluran pupuk yang dipaketkan. Yang kedua, KPL Darel meminta maaf kepada semua pengurus kelompok tani dan berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi dan akan menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan aturan yang ada. Yang ketiga, Pupuk Indonesia akan memberikan surat peringatan dan sanksi kepada KPL Darel atas permasalahan yang ada, termasuk nanti dari distributor, ya. Terkait dengan dugaan pupuk palsu, itu ranah Pak Kapolres nanti untuk menindaklanjutinya. Jadi kedepannya pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk penyaluran pupuk bersubsidi yang dipaketkan itu tidak ada lagi. Ya, kita akan sosialisasikan kepada petani, kita akan peringatkan kepada semua distributor dan KPL untuk mematuhi peraturan yang sudah ada terkait dengan peraturan distribusi pupuk. Jadi kita juga sudah koordinasi dengan distributor untuk kembali mengingatkan KPL menjalankan regulasi sebaik-baiknya terkait dengan distribusi pupuk ini, bahwa tidak ada pemaketan. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Pak Bupati, terkait temuan ini kan jadi salah satu ya, mungkin juga banyak lagi distributor yang bermain dengan pola yang sama, memaketkan pupuk subsidi dengan non subsidi atau sejenisnya. Nah, langkah apa yang dilakukan agar benar-benar bersih lah di Kabupaten Sragen pola semacam ini? Ya, tadi kita sudah mengumpulkan seluruh distributor se-Kabupaten Sragen untuk menekankan kembali ketentuan tidak boleh memaketkan, tidak boleh bundling atas distribusi pupuk bersubsidi. Dan kita minta juga kepada distributor untuk tadi mensosialisasikan kembali, memberi penegasan kembali terhadap peraturan itu. Kita juga minta kepada PI untuk kasus-kasus yang ada terkait dengan kemungkinan adanya bundling untuk juga diberi sanksi yang tegas. Nah, dari tim sendiri, dari pemerintah daerah akan lebih intensif, ya, intensif untuk melakukan pengawasan distribusi pupuk subsidi ini supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang. Berarti ini bentuk sanksinya seperti apa agar nantinya ke depan tidak terulang lagi? Nanti sanksi akan diberikan oleh Pupuk Indonesia dan distributor kepada KPL itu, setidaknya akan ada peringatan, ya, peringatan untuk tidak dilakukan kembali atas itu dan tidak boleh lagi melakukan sistem bundling ini. Terkait dengan disebut-sebutnya anak dari wakil bupati, gimana tanggapannya? Ya, itu kan itu harus dicek, ya, dicek kebenarannya tentang apa yang diviralkan itu.
Nah, itu ranahnya Pak Kapolres itu, Pak Kapolres. Ya, kita tidak melihat subjeknya, kita melihat pokok permasalahannya. Pak Bupati, kita juga ada temuan berbeda. Kalau saya ketemu orang tadi mengatakan di wilayah itu harga untuk subsidi bisa berbeda, itu mungkin bisa dijelaskan kenapa gitu. Misalnya di Kedaung harga 120 atau di Masaran jadi 130 atau 150. Kalau harga ini kan sudah ditentukan ya, harga eceran tertinggi sudah ditentukan. Kalau melampaui itu berarti melanggar, gitu. Maka tidak boleh bundling itu menyalahi, melampaui harga itu menyalahi, melampaui HET itu menyalahi. Maka itu tidak boleh, harus sesuai dengan regulasi. Tidak boleh tapi tidak melampaui HET berarti Pak ya? Ya. Kadang kan ada alasan transportasi, ya di alasan kemudian harganya naik. Nah, kayak gitu memang diperbolehkan. Ya, intinya harga yang ditetapkan pemerintah itu harus menjadi patokan. Ya. Misalnya masih ada yang ngeyel temuan lagi gimana? Ya, mekanisme sanksinya kan sudah diatur ya. Ada peringatan ke-1, peringatan ke-2, peringatan ke-3, nanti diberhentikan, dikeluarkan dari sistem distribusi pupuk. Nanti variasinya tentu tergantung pada tingkat pelanggaran yang dihadapi oleh masing-masing distributor. Mungkin ada yang menemukan atau menghubungi siapa, misal masyarakat menemukan lagi seperti itu. Ya, bisa dilaporkan ke Pak Kapolres, bisa disampaikan kepada Dinas Pertanian begitu untuk menginformasikan kemungkinan penyimpangan dalam distribusi pupuk bersubsidi. Oke? Pak Kapolres. Terkait apanya pupuk bersubsidi ini atau Terkait dengan adanya indikasi palsu. kita mengetahui bahwasanya ada indikasi palsu itu kan dari realisasi yang terdapat di medsos, baik itu Instagram, TikTok. Kemarin kita terima informasi seperti itu, kemudian saya perintahkan kepada jajaran saya untuk melakukan penyelidikan. Kalau bicara soal palsu kan kita harus melakukan kegiatan-kegiatan pemeriksaan secara laboratoris. Nah, kajian laboratoris itu yang tuangkan nanti secara akademis, itulah nanti jadi dasar kita. Apakah kandungan yang tertera dalam kemasan itu sesuai dengan rincian pada bahan pupuk yang kandungannya itu yang nanti diuraikan secara laboratoris. Kalau bicara palsu, ini masih dalam penyelidikan kita. Tentu teman-teman bersabar dalam penyelidikan kita ini. Kita sudah melakukan tindakan-tindakan upaya-upaya untuk melakukan atau mengungkap dari viralisasi adanya dugaan palsu. Sudah ada pengambilan sampel, Sampel sedang kita lakukan. Juga secara simultan kita melakukan pemeriksaan, kemudian langkah-langkah lain yang kita lakukan untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengungkap fakta sesuai dengan yang terdapat pada viralisasi medsos. Gitu. Kalau misalkan itu terbukti tidak palsu, Tentu kita harus fair mengatakan bahwasannya tidak palsu. Ya kita tutup perkaranya. ada Berarti kan konsekuensi. tidak ada tindak pidana di situ. Ya, tapi ada konsekuensi. Kita melihat dari mens rea atau niat si pembuat TikTok. Apakah ada niat jahatnya atau karena ketidaktahuannya atau karena minimnya pengetahuannya tentang kandungan-kandungan di situ. Itu kita melihat mens rea. Niat jahatnya si orang yang pembuat video ataupun konten gitu. Tentu saya melihat masyarakat harus bisa menyaring. Pemberitaan itu sabar. Kami bekerja sama dengan Pemda, dinas terkait untuk melakukan pembuktian untuk meredam atau mengurangi resahnya masyarakat. Kalau uji lab terkait dengan pupuk itu di mana? Uji lab tentu kita bisa kerjasama dengan beberapa universitas ya, UGM, kita bisa kerjasama dengan UGM di situ. Tentu ada laboratorium untuk mengurai kandungan-kandungan yang terdapat dalam satu butir pupuk yang tersebut dalam video.
ya. Oke, makasih ya. Siap. Oke.